Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat Ramadan, gimana kabarnya? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Ramadan, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan salah satu calon dokter yang kebetulan dokter pertama dari Salsabila. Mungkin dari sahabat Ramadan ada yang sudah kenal ataupun yang belum kenal, mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ya, alhamdulillah sudah lama sekali kita tidak bertemu, tapi alhamdulillah semakin sehat ya. Ya, beliau adalah Mas Angga yang besok insya Allah jadi dokter Angga. Amin. Alhamdulillah. Kira-kira untuk yang pertama silahkan memperkenalkan diri dulu, Mas. Saya Angga Dewa Megatika Pratama, biasa dipanggil Angga. Dulu saya ini lulusan ketiga dari SDT Salsabila kelas 6. Dan kebetulan beliau ini Pak Rohmatnya adalah orang pertama yang saya temui ketika saya mendaftar di SD. Maksudnya. Terus mungkin profil keluarga dari berapa bersaudara mungkin. Terus dulu sekolahnya di mana gitu. Oke. Jadi saya ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Kebetulan adik saya ini ada 2 yang perempuan dan 1 yang laki-laki. Dan saya ini sebenarnya lahirnya itu di Jogja. Lahirnya di Jogja tapi besarnya saya itu di Sumatera. Jadi memang ada perbedaan kultur budaya lah. Dari kecil tuh saya udah merasakan ya, dimana ketika saya tinggal di Sumatera tuh memang lebih bisa merasakan kultur budaya yang kayak lebih mandiri, karena pada saat di Sumatera saya ini bersama dengan ayah saya saja, karena ibu saya kebetulan lagi kuliah di Jogja, Pak. Terpisah sementara. Iya, bisa sementara. Jadi sama-sama laki-laki kan sama ayah saya, jadi kayak ya udah gitu. Jadi kalau dari riwayat pendidikan saya sendiri itu saya dulu TK-nya itu sempat pindah-pindah, Pak. TK pindah-pindah. Jadi pertama tuh saya TK-nya itu di Sumatera dulu tuh di TK Sandi Putra Telkom namanya. Kemudian baru TK 0 kecil, Pak. TK 0 besarnya pindah lagi teman-teman di Jogja. Jadi saya pindah Jogja Sumatera dulu. Di Jogjanya saya di TK 3A di dekat UNJ, habis itu baru bentar pindah lagi, Pak, ke Sumatera lagi. Ke TK yang sama di Sandi Putra Telkom itu. Sebelumnya. Jadi ketemu teman-temannya sama lagi di sana. Terus dari TK kemudian saya masuk SD sekolah dasar di SD Negeri 2 Oku, Pak, di Batu Raja tepatnya itu. Terus sampai kelas 1. Terus mau naik kelas 2 saya pindah ikut ayah saya, karena ayah saya memutuskan untuk balik ke Jogja lagi. Itu buat menetap di Jogja, kayak saya di Jogja. Terus ketika di Jogja itu saya bingung nih, Pak, mau sekolah di mana gitu. Karena kan pada saat itu usianya masih kurang dari 6 tahun ya, masih kurang dari 6 tahun. Akhirnya ada adik kelas saya pas di SD itu namanya Mbak Ninda itu orang tuanya ngobrol sama orang tua saya, oh ternyata Mbak Ninda sekolahnya di SDT Salsabila kelas 4 gitu. Akhirnya coba untuk memutuskan daftar di SDT, terus ketemu Pak Rahmat pertama kali di sana gitu. Itu sampai dari kelas 2 awal, terus saya ikut program akselerasi. Akhirnya total di SD itu saya cuma 5 tahun. Di situ dari SD saya memutuskan untuk sekolah di SMP Negeri 4 Pakem. Nah, kebetulan pada saat itu pakai tes seleksi, Pak, masuknya. Jadi bukan pakai 6 ya? Iya, nggak pakai NIM, teman-teman. Kayak ujian seleksi gitu buat masuk di SMP-nya. Terus nanti dari SMP Negeri 4 Pakem selama 3 tahun, terus saya memutuskan buat lanjut ke SMA Negeri 3 Yogyakarta. Itu susah nggak, Mas, kira-kira masuknya di sana? Di mana ya, Pak? Di SMP 4 Pakem sama SMA 3. SMA 3. Kalau di SMP Negeri 4 Pakem sendiri, sebenarnya dari awal tuh saya itu, Pak, kayak kurang yakin buat masuk di sana. Cuman ikut orang tua aja dulu, teman-teman. Jadi kebetulan orang tua itu kan menyarankan buat seleksi gitu. Karena rumahnya jauh banget Pak dulu, Pak. Rumah saya kan di Jalan Godean gitu gambarnya. Terus SMP Negeri 4 Pakem di Pakem sana. Jadi kayak Jalan Kaleoran. Iya, ikut-ikut aja. Terus alhamdulillah ternyata
rezeki teman-teman, akhirnya terima, akhirnya diambil walaupun jauh ya. Tapi nggak apa-apa karena semangat ya, semangat, iya. Namanya juga menimba ilmu ya teman-teman ya. Kan ada pepatah tuh, apa Pak? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya, ya. betul. Ya. Itu nggak sampai ke Cina ya itu? Iya, sampai ke Cina, sampai ke Pakem dulu. Baik, sampainya ke Pakem. Iya, gitu. Terus kemudian yang SMA 3 di sana juga tes atau berdasarkan NEM? Berdasarkan NEM, Pak. Jadi gini teman-teman, saya bersyukur juga sih tentang riwayat pendidikan saya ini karena Ngepasi ya? Iya. Nggak berlebihan tapi pas gitu. Iya, pas. Jadi kayak di SD ini saya digodok tentang agamanya. Jadi agama dikuatkan di SD, masuk SMP itu digodok buat akademiknya, Pak. Karena Pakem kan terkenal dengan akademiknya. Jadi kayak persaingan ketat. Ya, tugas itu digodok nih. Terus ketika masuk SMA 3 itu digodok buat organisasinya, Pak. Karena SMA 3 untuk kabeh. Ya, alhamdulillah bersyukur di situ teman-teman. Jadi dapat agamanya, akademiknya sama ya kemampuan organisasi. Kemampuan hidup atau ya, life skill-nya. Life skill-nya gitu. Ya, perlu diketahui sahabat Ramadan meskipun masih muda, tapi beliau juga sempat ikut akselerasi. Jadi di SD-nya cuma 5 tahun. Jadi itu program akselerasi kalau nggak salah kedua. Jadi beliaunya alhamdulillah bisa masuk kategori anak yang berprestasi. Kemudian kita ikutkan akselerasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Flashback sedikit Mas, kalau nggak salah dulu Bapak itu pernah cerita bahwa Mas Angga itu pernah dikurung di kamar mandi, itu apa benar? Oh iya, dulu pernah Pak. Saya dulu tuh nakal banget ya teman-teman ya. Notabene sebenarnya saya nakal. Karena kan ya namanya juga anak terus dari kecil tinggalnya sama bapak. Nah, bapak kan kebetulan juga kerja. Akhirnya ya tergolong bebas gitu. Jadi kayak dulu kalau misalnya nakal ya suka kabur dari rumah, terus juga sore-sore nggak pulang itu. Bayangin teman-teman, anak usia berapa tahun tuh berarti? Kurang 4 dari tahun. Ya, 4 sampai 5 tahun gitu ya. Berkeliaran di luar sendirian tanpa pengawasan gitu. Iya, betul. Ya wajar namanya anak pertama, orang tuanya sendiri, ibunya di luar kota ya, Bapak worry itu ya sangat wajar. Oke, kita lanjutkan Mas Angga. Kira-kira Mas Angga sekarang aktivitasnya di mana, terus kemudian kegiatannya setiap harinya kira-kira apa saja? Oh iya. Bisa disebutkan. Kalau saat ini saya itu kan lagi masuk tahun ke-3 ya Pak di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Dan kebetulan saat ini kesibukan saya itu lagi ngurusin skripsi sama jadi asisten Pak, asisten departemen di salah satu departemen di FKMK, tepatnya Departemen Anatomi seperti itu. Oh gitu. Itu jadi semacam UKM gitu ya Mas? Unit kesehatan kegiatan mahasiswa atau gimana? Atau itu seperti resmi dalam kampus atau itu di luar? Oh, itu resmi dalam kampus Pak. Jadi sebenarnya kan pada dasarnya kan ilmu kedokteran itu kan ada berbagai macam tema ya atau topik ya teman-teman ya. Ada fisiologi atau yang mempelajari tentang fungsi dari tubuh kita. Kemudian ada yang anatomi atau itu lebih kayak strukturnya. Kayak misalnya teman-teman ini ada telinga nih, tapi kan telinga kan masing-masing ada namanya sendiri nih. Dimana masing-masing nama itu punya fungsinya juga sebenarnya gitu. Kemudian selain anatomi, fisiologi ada juga histologi. Histologi itu kayak lebih ke jaringannya gitu. Terus, nah makanya juga memang itu resmi sih Pak. Gitu. Oh iya. Kira-kira dulu ketika sebelum masuk ke kedokteran itu kira-kira motivasinya Mas Angga apa ya? Kok bisa pengen aku besok jadi dokter? Padahal ketika SD kayaknya cita-citanya bukan itu. Iya. Dulu saya SD cita-citanya bukan ini teman-teman. Tapi ingat banget saya dulu saya cita-citanya SD itu pengen jadi pemain bulu tangkis gitu ya. Betul. Ya kan maklum ya teman-teman ya masih labil kayak masih apa ya tertuju sama hobinya. Dulu kan saya suka main bulu tangkis terus kayak tanyain mau jadi apa? Jadi pemain bulu tangkis gitu kan. Terus ubah-ubah juga terus kenapa dulu saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam jurusan kedokteran ini. Sebenarnya pada awalnya tuh kan kedokteran itu kan basicnya biologi Pak pelajarannya. Betul, gitu. IPA. Nah, ketika SMA tuh saya SMA kelas 1 tepatnya tuh saya tuh justru malah nggak suka biologi Pak. Jadi kayak saya bingung tuh kayak, duh ini kok materinya kayak gini, kayak hafalan semua gitu kan. Terus bahkan tuh nilai saya tuh biologinya tuh kayak awal-awal tuh kayak jelek itulah, hampir mendekati remedi lah tuh nilai rapot tuh teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah di rapotnya masih di atas ya, masih aman gitu. Terus habis itu pas pada saat masuk kelas 2 SMA, terus saya udah kayak, wah nggak boleh nih kalau masa masih awal-awal saya udah kayak gini gitu kan. Kayak akhirnya saya coba untuk
belajar mempelajari ilmu biologi, tapi bukan hanya saya hafalkan, tapi coba saya pahami, Pak. Itu ternyata lebih mudah, teman-teman. Jadi belajar yang mudah itu bukan dihafalkan sebenarnya, tapi lebih dipahami gitu. Jadi ketika teman-teman paham, teman bisa mengimplementasikannya lebih mudah. Kalau paham otomatis hafal ya? Ya, paham otomatis hafal, teman-teman. Gitu. Oke. Terus kemudian ketika semasa di kedokteran, kira-kira ada nggak kesulitan-kesulitannya dalam mata kuliah, atau ketemu dengan dosen yang killer, atau ketemu teman-teman yang nggak bersahabat, atau gimana? Kalau kesulitan pasti ada lah ya, Pak. Pasti ada. Terutama pada saat masuk awal-awal nih, teman-teman. Karena kan itu kita nggak cuman ketemu dalam satu ketemu sama orang yang dalam satu lingkup wilayah Yogyakarta misalnya gitu aja, nggak gitu aja, tapi kita juga ada yang dari Papua, se-Indonesia lah kayak gitu gambarannya. Jadi kita ketemu dengan orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Itu tantangan pertama tuh yang harus kita hadapi ya ketika kita masuk dalam sebuah perguruan tinggi, Pak, lebih tepatnya. Kita harus mulai beradaptasi dengan orang sekitar, ya misalnya kayak ketemu sama orang Jakarta ya, mau nggak mau saya ke bawah kayak ngomong lo gue gitu, jadi kayak ya beradaptasi. Terus kemudian setelah tantangan adaptasi, mungkin tantangan selanjutnya itu adalah dalam hal manajemen waktu. Oh iya betul. Karena kan banyak banget tuh teman-teman materinya. Tugas-tugasnya banyak ya. Iya, tugas-tugasnya, terus ujiannya lebih tepatnya. Karena kan sistemnya kedokteran ini kan kita tuh per blok kan, Mbak. Dia ada blok A, blok B, blok C, blok D. Di mana masing-masing blok itu nanti kayak ada blok A.1, blok A.2 gitu. Jadi kayak sesuai dengan topiknya lah nanti gitu. Terus masing-masing blok itu nanti setiap 6 minggu bakal ujian, teman-teman. Jadi 6 minggu belajar, semua materi dari 6 minggu itu diujikan dalam satu waktu, boleh. Pak. Di akhir gitu. Jadi itu kan, kalau ada diktat berarti setebel ini ya mungkin, atau seberapa? ya sekitar segitulah ya, teman-teman. Jadi kayak banyak banget materinya. Jadi memang kayak ya harus bisa manajemen waktu tuh antara kita belajar sama juga untuk kegiatan yang non akademisnya. Ini penting juga ya, teman-teman, karena buat apa kita masuk ke perguruan tinggi tapi tujuannya itu cuma buat belajar aja. Ini juga jangan sampai seperti itu juga ya. Jadi kegiatan akademik dan di luar akademik seimbang gitu ya? Iya benar, harus seimbang gitu. Ya. Kira-kira terus dukungan dari keluarga atau sahabat atau family gimana untuk ketika tahu Mas Angga itu lolos masuk salah satu kandidat calon mahasiswa kedokteran itu? Ya kalau dari ketika mengetahui hasilnya, ya jujur pasti ya keluarga senang, bangga banget sih, Pak, karena memang keluarga kan juga mengikuti dari awal perjuangan Pak. Kayak, ini saya sedikit cerita aja kali ya, Pak. Boleh. Perjuangan dari awal bagaimana saya bisa alhamdulillah keterima di situ. Jadi memang kalau di SMA saya itu kebetulan banyak peminatnya buat masuk ke kedokteran. Pertama rankingnya bagus-bagus gitu. Jadi kan ada tuh teman-teman yang namanya jalur undangan ya. Jalur undangan ada juga jalur yang kayak ujian, kayak SBMPTN gitu. Nah kebetulan ketika perankingan atau kita ditanyain sama si guru BK di SMA saya itu ketika diurutkan tuh banyak tuh yang mau masuk ke kedokteran yang ranking atas sehingga dari awal karena saya kan udah berpikir nih, biar caranya dulu saya mikirnya gini, biar caranya saya masuk sana gitu. Oh udah lihat situasinya seperti ini, wah kayaknya susah nih kalau mau saya masuk undangan nih. Akhirnya ya udahlah, walaupun sebenarnya saya dapat undangan tapi tinggal milih gitu, Pak. Oh gitu. Tapi bukan kedokteran. Nah, karena gini Pak, jadi kalau sistem undangan itu ketika sudah menuliskan nih pilihan pertamanya dan keterima itu harus diterima. Oh gitu. Nah, kalau misalnya dulu saya mungkin ngisinya teknik mana gitu, kalau keterima ya mungkin sekarang jadi di teknik, Pak, karena nggak bisa saya tolak. Gitu. Kalau tolak nanti kena dampaknya ke SMA-nya. Akhirnya karena saya dari awal udah berikhtiar buat kedokteran, ya mau nggak mau, ya sebenarnya istilahnya saya ngebuang undangannya sih, kayak saya tulis kedokteran pilihan pertama. Walaupun saya tahu peluangnya kecil banget gitu. Ya udah akhirnya saya tulis kedokteran. Dan konsekuensi berarti saya harus mempersiapkan ujian tertulisnya kayak SBMPTN-nya gitu. Ya udah. Oh berarti undangan itu masih ujian? Undangan itu kayak akumulasi nilai rapot selama 3 tahun itu, Pak. Nah gitu. Lah ya berarti meskipun nanti diundang tapi tetap ikut ujian atau otomatis masuk? SBMPTN-nya itu, Pak. Oh jadi SBMPTN itu kayak diadakan tuh setelah pengumuman SNM-nya, Pak. Jadi kita tahu dulu nih SNM-nya nih. Oh saya nggak keterima, ya udah berarti
kebetulan pada saat itu, usaha lain. iya waktunya itu sekitar 20 hari Pak, hamin 20 hari pengumuman SNMPTN. Jadi yaudah, saya masih punya waktu nih 20 hari gitu. Untuk mengejar. Iya, walaupun ini ada ceritanya teman-teman. Jadi ketika pengumuman SNMPTN ini ya meskipun udah dari awal udah kayak menguatkan pasrah. diri, ya udah pasrah, tapi tetap ada sakitnya. Iyalah. Iya, kalau udah sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita itu kadang memang kita harus belajar sabar. Iya, sabar. Udah tahu nggak bakal terima tapi tetap sakit teman-teman. Jadi kayak semalaman tuh nggak bisa tidur nih, tidur kan kayak bingung, ya Allah kenapa nih gitu kan, kayak banyak bisikan-bisikan setan lah, kayak ngapain kamu daftar kedokteran, kamu kalau daftar teknik langsung keterima, langsung bisa liburan, bisa jalan libur lah, nggak capek-capek belajar tuh banyak banget teman-teman. Pasti besok lah buat adik di semua nih ya, misalnya mau mungkin mau masuk SMP ya Pak, banyak nanti godaannya gitu. Yang penting sesuai dengan tekad, insya Allah pasti ada jalan. Iya, meskipun nanti jalannya itu beda, yakin bahwa itu yang dipilih Allah itu yang terbaik. Mungkin gitu ya Mas Angga ya. Tapi tetap diusahakan sampai ibaratnya titik darah penghabisan gitu ya. Iya, benar banget. Jadi seperti itu. Jadi harus tidak boleh patah semangat, harus terus mengejar cita-citanya seperti itu. Ya mungkin ada sedikit banyak yang bisa Mas Dr. Angga sampaikan, calon ya. Kira-kira materi apa yang sudah kira-kira dikuasai yang bisa di-share ke teman-teman sahabat Ramadan di rumah? Kira-kira materi tentang apa? Anatomi tubuh atau apa yang mungkin bagi Mas Angga itu sesuatu yang baru tapi menarik untuk di-share di YouTube ini. Oke, kalau materi kedokteran ya Pak, aduh banyak banget nih sebenarnya materi kedokterannya yang mungkin menarik buat teman-teman semua. Tapi seperti yang dari awal tadi sudah saya katakan ya Pak, buat kenapa kok saya ini kan kebetulan jadi asisten nih di departemen nih. Kenapa saya milihnya anatomi teman-teman? Karena itu tadi, ilmu anatomi itu sebenarnya itu berkorelasi dengan apa yang ada di dalam isi Al-Quran teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran nih ya tentang ilmu anatomi, kayak tentang struktur tubuh manusia, itu sebenarnya itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Di Al-Quran, iya. Ya, cuman di sini dibungkus lebih kayak apa ya, lebih ilmiah. Biar bisa diterima sama teman-teman. Iya, memang yang namanya Al-Quran itu hanya apa ya, hanya sebuah petunjuk. Nah, nanti masalah aplikasinya, masalah yang dapat di mana ya itu petunjuknya silahkan kalian cari sendiri, silahkan kalian dalami sendiri, biar itu bisa menjadi jalan hidup, bisa menjadi hikmah yang bisa dijadikan manfaat oleh banyak orang kan seperti itu. Iya, benar Pak Laras. Jadi itu mungkin sahabat Ramadan yang bisa disampaikan oleh Mas Dr. Angga besok, insya Allah. Amin. Insya Allah kurang berapa semester lagi Mas bisa dapat predikat dokter gitu? Iya, kalau dihitung mungkin sekitar 2,5 sampai 3 tahun lagi ya teman-teman. Oh gitu, waduh. Masih lumayan ya. Iya, masih setengah perjalanan. Terus setelah itu kira-kira ke depan kira-kira mau ngambil spesialis apa atau arahnya nanti ke menjadi dosen? Kalau untuk kedepannya itu sendiri, sebenarnya kalau saya sudah sempat diskusi juga sama orang tua gitu Pak. Diskusi, terus pengennya sih jadi dosen sekaligus jadi spesialis Pak. Oh gitu. Jadi kayak, kan ada beberapa nih dosen saya teman-teman di FK juga, kebetulan dia dosen tapi kebetulan dia spesialis tapi nyambi jadi dosen lah, seperti gitu. itu. Nah, pengennya tuh seperti itu, cuman kan itu pasti nggak tahu jalan Allah nanti yang terbaik. Yang penting kita di sini berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin ya teman-teman ya. Kira-kira dari semua kesibukan dari Mas Angga ini kira-kira masih sempat nggak ngaji Al-Quran kayak gitu? Iya, ya kalau itu memang harus disempatkan. Oh ya, gitu. Ya, Alhamdulillah. Jadi masih dalam jalannya lah istilahnya. Kalau sholat di masjid kira-kira? Kalau buat kondisi saat ini karena pandemi ya berkurang ya. Jadi berkurang. Ya mungkin ada kata-kata terakhir untuk penyemangat teman-teman sahabat Ramadan di rumah kira-kira. Oke, mungkin buat teman-teman semua ya, terutama buat adik-adik itu yang sekarang masih di sekolah dasar ya, terutama yang kelas 6 juga, yang sekarang itu ya Pak, mau ujian nasional ya Pak, mau ujian nasional, tetap semangat, pokoknya
istilahnya tuh teman-teman tuh apa ya, sudah memberikan yang terbaik lah buat diri teman-teman sendiri, sudah berikhtiar. Nah, kalau misalnya teman-teman punya cita-cita nih ya, intinya teman-teman harus seimbang nih antara vertikal sama horizontal. Maksudnya apa? Horizontal itu adalah vertikal itu adalah hubungan teman-teman dengan Tuhan kita, Allah tuh ya teman-teman. Dan secara secara horizontal itu adalah dengan orang-orang sekitar. Artinya jangan teman-teman terlena dengan duniawi terutama secara horizontal, tapi vertikalnya berkurang gitu. Jadi harus seimbang lah namanya, seperti itu. Terutama kepada orang tua ya. Ya, jadi tetap jelas. minta restu dan dukungan dan doa itu yang paling penting dari orang tua, supaya semuanya Allah beri kemudahan, Allah beri berkahi, tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Mungkin itu sahabat Ramadan pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh calon dokter Angga ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian sehingga nantinya ke depan bisa lebih sukses, bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat, dan yang pasti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.